tidak terlalu mengikuti gitu cryptocurrency, karena menurut saya ini masih apa ya, sesuatu yang memang harus dikaji lebih dalam gitu. Apakah memang cryptocurrency ini nantinya layak menjadi nilai tukar? Karena pertanyaan penelitiannya begitu. Pertanyaan penelitian dari kelompok 1 itu yang pertama adalah potensi cryptocurrency sebagai pengganti nilai tukar di masa mendatang. Kemudian pertanyaan kedua, apakah mata uang kripto berpengaruh terhadap ekonomi di Indonesia, perekonomian Indonesia? Oke, sebelum saya mereview, ada lagi kah yang mau memberikan masukan atau pertanyaan? Nggak ada, sudah nggak ada. Benar. Harusnya banyak itu ya, karena Anda kan juga kemarin belajar metodologi dan sebagainya. Oke deh, saya langsung deh ya. Kalau saya melihat penelitian ini, ada banyak ketidakkonsistenan. Peneliti mengatakan ini adalah penelitian kualitatif, tapi ada hipotesis di sana, ada 2 hipotesis. Padahal kalau Anda belajar metode penelitian itu ya, penelitian kualitatif itu berbeda dengan penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif itu lebih bersifat exploratory study. Sehingga penelitian kualitatif itu biasanya tidak menggunakan hipotesis karena ini baru mengeksplor. Ini cuman kesalahan Anda positivism ya kayak gitu. Anda ingin menguji apakah data yang ada itu mendukung teori-teorinya. Sementara ini Anda nggak punya teori sama sekali kan? Dari awal, dari latar belakang sampai pembahasan tuh nggak ada teori sama sekali. Nggak ada teori sama sekali. Apa namanya, sitasi-sitasi itu hanya berasal dari artikel-artikel populer. Ada dari konten, ada dari koinvestasi, dan sebagainya. Padahal kalau Anda mau menggali lebih dalam, penelitian-penelitian akademik gitu, penelitian-penelitian ilmiah terkait cryptocurrency itu sudah banyak. Sehingga mestinya Anda pakai itu. Anda pakai itu untuk memperkuat gitu ya, memperkuat bagian latar belakang, mengembangkan masalahnya dan sebagainya itu. Mestinya menurut saya begitu. Dan saya setuju tetap Anda ada di ranah kualitatif, penelitiannya kualitatif. Karena memang cryptocurrency itu kita belum punya teorinya. Sehingga eksploratory itu tepat dipakai. Cuman kemudian teknik analisis datanya. Anda mengatakan teknik analisis datanya menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif yang mana? Metode kualitatif itu banyak juga. Ada yang namanya grounded, ada etnografi, ada case study, ada bibliometric research, dan sebagainya. Banyak sekali. Sehingga Anda harus menstatekan Anda itu pakai metode kualitatif yang mana. Kalau saya sih, menurut saya bibliometric research lebih tepat untuk penelitian Anda karena Anda menggunakan banyak tulisan-tulisan di masa lalu, bibliometriknya banyak, sehingga Anda bisa pakai bibliometric research. Cuman penelitian kualitatif itu juga tidak begitu saja gitu. Ada yang namanya validitas, reliabilitas juga. Validitas sumber data, reliabilitas data, dan sebagainya itu juga harus diuji. Cara ujinya pakai apa? Pakai triangulasi sumber, triangulasi data, itu juga harus dilakukan. Kalau penelitian ini, saya melihat ini cuma sebagai konseptual.
bukan empirical study. Ini artikel konseptual. Anda ingin menyampaikan saja konsep-konsepnya. Jadi dukungan datanya juga tidak ada. Kualitatif pun kan kita juga pakai data. Anda bisa pakai in-depth interview. Kalau nggak ada yang interview, ya pakai tadi bibliometrik tadi. Bibliometrik artinya dari penelitian-penelitian terdahulu itu Anda gali datanya sebanyak-banyaknya. Gitu. Gali datanya sebanyak-banyaknya. Apalagi ya, ini menurut saya rada berat sih kalau Anda membawa ini untuk skripsi, saya yakin rada berat. Karena mungkin kita yang di S1 itu belum punya terlalu banyak kemampuan di qualitative research. Tapi kalau Anda mau belajar, ya itu tadi saran saya, belajarlah bibliometriknya saja, bibliometrik research. Kemudian ini nanti harusnya, kalau gambaran saya, kalau Anda tetap di riset ini, mestinya Anda nanti arahnya akan ke deskriptifnya, artinya Anda nanti akan memaparkan industri cryptocurrency ke industri yang seperti apa sih, kemudian sampai perkembangan market kapitalisasinya seperti apa, penggunanya seperti apa, kemudian mekanisme perdagangannya gimana, penciptaan uangnya gimana, yang kayak gitu aja masih di introductory-nya gitu. Ada di masih di awal-awal seperti itu. Jadi mendeskripsikan aja, tapi kan Anda butuh dukungan data untuk Anda tahu market kapitalisasinya seberapa besar, itu Anda butuh dukungan data. Nah, itu data itu Anda harus cari gitu kan ya. Walaupun kualitatif, Anda nggak boleh hanya bermain dengan kata-kata, harus ada data di sana. Oke, kemudian bisa juga di bawah nanti di bawahnya ke regulasi pemerintahnya akan seperti apa. Kalau komen saya begitu sih. Yang jelas, kalaupun Anda menggunakan riset kualitatif, harusnya tetap ada teori-teori yang disitasi dulu untuk menggerakkan masalah penelitiannya juga. Walaupun kalau di riset kualitatif itu metode yang disusun di proposal itu ketika nanti dieksekusi itu bisa berubah juga tergantung kondisi lapangannya seperti apa, itu juga bisa sih. Cuman itu tadi, kalau Anda membawa ini menjadi penelitian skripsimu terlalu berat. Mungkin itu yang bisa saya berikan masukannya. Rada bingung juga saya, karena ini seperti saya bilang tadi, ini cuma sekedar semacam artikel konseptual yang membahas tentang cryptocurrency. Jadi bukan penelitian empiris. Padahal harapan kita di mini riset Anda itu penelitian empiris, ya. Penelitian empiris bisa pakai metode kuantitatif, kualitatif pun nggak apa-apa. Kualitatif pun nggak apa-apa. Cuman sayangnya selama ini kan harus kita akui, di keuangan kita sangat jarang menggunakan metode kualitatif. Harus kita akui. Sehingga ketika Anda di keuangan masuk dengan metode kualitatif, itu mungkin tantangannya akan lebih besar. Tapi pilihannya kalau memang Anda mau pakai metode kualitatif, itu tadi saya sudah sebutkan banyak. Grounded, ada case study itu ada single case study, ada multiple case study, kemudian ada etnografi, netnografi, dan sebagainya. Termasuk bibliometric research, itu juga bisa dipakai. Itu catatan saya. Jadi kelompok 1 kelihatannya akan cukup berat untuk revisinya supaya nanti di ujian akhir semester penelitianmu menjadi sedikit lebih bagus. Konsistensinya harus ada dari latar belakang. Latar belakang itu kan
Kalau Anda meneliti latar belakang itu sebenarnya malah nyawa proposalmu di situ. Karena latar belakang itu menggambarkan apa yang mau dilakukan. Masalahnya apa? Motivasinya apa? Kontribusinya apa? Di situ kan? Itu nyawanya di situ. Kalau Anda bisa memformulasikan latar, ya. Nah, dari latar belakang, kemudian ke kajian literaturnya, ke metode penelitiannya, sampai ke hasil penelitian, kesimpulan itu semua harus inline. Harus menjawab masalah yang di depan. Kalau yang punya kelompok satu ini kan ada hipotesis, tapi tidak ada cara menguji hipotesisnya seperti apa, itu nggak ada. Jadi semua cuma narasi-narasi gitu. Semua cuma narasi-narasi. Kemenera ini kan nggak ada teori yang sudah established yang membahas cryptocurrency, memang tidak ada sih ya. Tapi coba deh kalian. Saya barusan 1 jam yang lalu mencoba browsing itu, bahkan ada buku karangan akademisi Harvard terkait cryptocurrency. Tapi isinya ya masih ada di tahap-tahap awal mendeskripsikan itu tadi. Sebenarnya cryptocurrency itu apa, penciptaan uangnya gimana, perkembangan market kapitalisasinya gimana, pelaku pasarnya seperti apa, yang kayak gitu ya, itu baru sebatas. Oke, saya pikir itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok-kelompok lain sebelum kita beralih ke kelompok 2. Ini kampus ini hari ini kampus sepi sekali, saya sendirian. Oke, silahkan kalau masih ada. Tidak? Tidak? Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Cepat ya. Setengah jam di kelompok 1. Kelompok 2 ini terdiri dari Raffi Gilang, Nurul Istiqomah, kemudian Alvina Rahmadewi, Risma Febriana. Judul penelitiannya adalah pengaruh analisis fundamental terhadap harga saham. Silahkan dipresentasikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Budia, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan memberikan sedikit penjelasan mengenai hasil riset kelompok 2 yang berjudul Pengaruh Analisis Fundamental terhadap Harga Saham yang dilakukan pada perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang berada di Bursa Efek Indonesia. Kami mengambil judul ini karena kami melihat sekarang banyak anak muda yang tertarik akan investasi di pasar modal. Oleh karena itu, kami melakukan riset ini, di mana seorang investor sebelum melakukan investasi itu perlu melakukan analisis yang berkaitan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi harga saham. Salah satunya adalah analisis fundamental. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh analisis fundamental terhadap harga saham pada perusahaan yang berada di sektor industri dasar dan kimia yang berada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2017. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risma. Baik, selanjutnya yaitu untuk hipotesis penelitiannya. Hipotesis dari penelitian ini yaitu analisis fundamental berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap harga saham pada 10 perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Untuk menganalisis fundamental sendiri kita menggunakan CR atau current ratio, DER, dan EPS dan juga ROE. Untuk selanjutnya yaitu variabel penelitian. Variabel dari penelitian ini, variabel independennya yaitu X1 ROE, X2 EPS, X3 CR, X4 DER, dan juga
Y-nya yaitu harga saham. Untuk selanjutnya akan diteruskan untuk metode penelitian ini menjelaskan penelitian ini merupakan penelitian verifikatif atau uji hipotesis. Metode estimasi yang digunakan adalah analisis regresi, dan sebelum analisis terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi normalitas, uji multikoliaritas, uji heterogeneisitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya, yaitu sampel dari penelitian ini kami menggunakan teknik random sampling dari 10 perusahaan sektor industri kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Untuk selanjutnya hasil penelitian akan dijelaskan oleh. Baik, selanjutnya ini ada hasil penelitian. Sebelum menyimpulkan hasilnya, ini ada dasar pengambilan keputusan atau pedoman untuk menyimpulkannya. Kami mengambil dari Imam Ghazali yang berpendapat jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial atau secara sendiri berpengaruh terhadap variabel Y. Dilihat pada tabel, variabel dir memiliki nilai signifikansi 0,661, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka variabel dir tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada ROE, yang dimana nilai signifikansinya berada pada nilai 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,05. Maka bisa dikatakan ROE berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada current ratio. Current ratio memiliki nilai signifikansi 0,317, di mana lebih besar dari 0,05. Maka current ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada earning per share, itu memiliki nilai signifikansi 0,00, yang dimana lebih kecil, maka EPS berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya ada dasar pengambilan keputusan menggunakan nilai hitung dan tabel. Pedomannya menurut Dewi Ratna Sujarmeni, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka artinya variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel independen. Diketahui nilai T tabel melalui perhitungan sebesar 2,032. Maka dapat disimpulkan nilai dir sebesar T hitungnya sebesar 0,443, yang dimana lebih kecil atau di antara nilai T tabel berarti masuk pada area yang tidak berpengaruh, maka dir tidak berpengaruh terhadap D. Selanjutnya ada ROE yang nilai T hitungnya minus 11,075, yang dimana berada di sebelah kiri T tabel minus 2,032, yang berarti masuk pada area pengaruh negatif. Maka X2 berpengaruh negatif terhadap Y. Selanjutnya ada current ratio yang memiliki nilai T hitung 1,015, yang dimana berada di antara T tabel, yang berarti masuk pada area tidak
berpengaruh, maka X3 current ratio kita berpengaruh terhadap Y, harga saham. Selanjutnya ada earning per share, di mana T hitungnya bisa dilihat itu ada 11,717, yang di mana ada di sebelah kanan tabel atau lebih besar dari tabel. Maka earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham. Ya begitu. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dan pembahasan, current ratio dan debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap harga saham, yang artinya kenaikan atau penurunan harga saham perusahaan sektor kimia tidak dapat dicapai dengan memperbaiki atau meningkatkan nilai current ratio dan debt to equity ratio. Untuk return on equity-nya berpengaruh negatif terhadap harga saham, yang artinya ketika ROE mengalami peningkatan akan membuat penurunan pada harga saham. Begitu juga sebaliknya, ketika ROE menurun, harga saham perusahaan sektor kimia akan meningkat. Sedangkan earning per share berpengaruh positif terhadap harga saham, yang artinya ketika mengalami peningkatan pada earning per share akan membuat peningkatan juga terhadap harga saham. Begitu juga sebaliknya ketika earning per share mengalami penurunan, harga saham perusahaan sektor kimia akan mengalami penurunan. Sekian dari presentasi kami. Maaf jika ada kesalahan. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan menyanggah. Oke, silakan kalau ada pertanyaan atau tanggapan, masukan untuk kelompok 2. Silakan. Masuk nggak ada? Izin bertanya, Bu. Oke, Rodri. Silakan, Rodri. Untuk kelompok 2, kenapa kalian menggunakan data perusahaan dari sektor kimia tadi? Kenapa enggak perusahaan lain gitu? Oke. Ada yang lain? Pertanyaan yang lain? Silakan. Tidak ada? Masuk nggak ada? Nggak ada? Oke, dijawab dulu sambil nunggu pertanyaan lainnya. Silahkan kelompok 2 dijawab pertanyaan Rodri. Kenapa sih yang dipilih adalah perusahaan-perusahaan yang ada di sektor industri kimia ya? Kimia. Kenapa bukan yang lain? Itu pertanyaan Rodri. Silahkan dijawab. Ada yang mau jawab? Nggak ada yang mau jawab. Itu pertanyaan saya juga. Saya nyatet pertanyaan, kenapa yang dipilih sektor itu? Kenapa bukan yang lain? Karena apa? Kenapa pertanyaan itu muncul? Karena Anda tidak memberi justifikasi, argumentasi pemilihan sampel Anda. Kenapa industri itu? Jadi, seperti yang pernah saya katakan, kalau melakukan penelitian, semua hal yang Anda lakukan itu harus ada argumentasinya. Kenapa milih industri itu? Alasannya apa? Kenapa bukan industri yang lain? Harus ada argumentasinya. Kenapa Anda memilih variabel-variabelnya itu ROE, kemudian EPS, kemudian apa lagi?
current ratio, kenapa DER, itu juga harus ada argumentasinya loh, nggak sembarangan loh. Karena kalau kita bicara kinerja fundamental, karena analisis fundamental itu nanti akan dihubungkan dengan kinerja fundamental perusahaannya, gitu kan ya. Kalau kita bicara kinerja fundamental perusahaan, itu kinerjanya ada macam-macam, ada profitabilitas, likuiditas, leverage-nya seperti apa, aktivitasnya seperti apa. Nah, yang Anda pilih itu ada di 3 kelompok. Profitabilitas, Anda ambil 2 variabel, ROE dan EPS. Kemudian likuiditas, Anda ambil current ratio. Kemudian leverage, Anda ambil DER, debt equity ratio. Kinerja fundamental yang lain tidak diambil. Solvabilitasnya tidak diambil, aktivitasnya tidak diambil, gitu kan ya. Pemilihan itu pun mestinya harus ada justifikasi. Kenapa yang dipilih itu? Nah, itu juga nggak ada. Jadi sudah ada PR itu juga. Kenapa yang diambil profitabilitas, likuiditas, dan leverage, yang lain ditinggal? Kenapa di profitabilitas yang diambil ROE sama EPS? Kenapa bukan yang lain? Karena profitabilitas ukurannya kan juga macam-macam. Ada return on asset juga. Tapi kenapa yang diambil ROE, return on equity, dan earning per share-nya? Kemudian di likuiditas, kenapa yang diambil current ratio? Likuiditas ukurannya juga banyak. Ada quick ratio, ada days in hand, gitu kan ya. Kemudian leverage, kenapa yang diambil DER? Bukan yang lain. DER juga ukurannya macam-macam. Nah, itu juga harus diberi justifikasi. Sehingga saya selalu mengatakan kalau Anda melakukan penelitian, kalau saya uji skripsi, saya selalu bilang ke yang saya uji. Saya tidak berani mengatakan skripsimu salah atau benar. Tidak. Karena orang kan pendekatannya bisa macam-macam. Cuman yang harus dilakukan adalah Anda meyakinkan saya bahwa apa yang Anda lakukan itu sudah benar. Dengan cara apa? Beri argumentasi. Alasannya apa sih kok melakukan yang ini bukan yang itu? Kan argumentasi itu harus diberikan. Jadi nggak bisa sembarangan, nggak bisa sembarangan. Oke. Sebelum saya lanjutkan, adakah pertanyaan yang lain untuk kelompok 2? Masih adakah? Saya, Bu. Oke, silakan Guntur. Mungkin dari sini kan kelompok 2 menyatakan hipotesis yang terbentuk itu bahwa ada 4 hipotesis yang berpengaruh terhadap harga saham. Tetapi pada saat hasil penelitian yang terbukti itu cuma EPS saja yang terbukti berpengaruh positif terhadap harga saham. Yang lainnya itu tidak berpengaruh dan negatif. Yang dapat diartikan itu sama sekali tidak berpengaruh terhadap harga saham. Mungkin itu kenapa hanya cuma EPS saja yang bisa, hanya EPS yang terbukti positif terhadap harga saham. Oke, itu pertanyaan Guntur. Ada mau dijawab kelompok 2, silakan dijawab. Silakan. Silakan, Pak, ada yang mau jawab dari kelompok 2? Tidak ada yang mau jawab? Tidak mau dijawab. Hipotesismu itu ada berapa sih? Sayangnya hipotesisnya tidak ada statement hipotesisnya juga. Saya tidak menyalahkan masalah itu juga karena di artikel-artikel yang terpublikasi itu memang ada banyak style gitu ya. Ada orang yang memang penulis yang memang menstatekan hipotesisnya secara
eksplisit, tapi ada juga yang tidak. Tapi kalaupun Anda tidak menstatekan hipotesisnya secara eksplisit, harusnya secara implisit itu ada. Nah, itu yang tidak saya temui. Itu yang tidak saya temui. Jadi, saya tidak menemukan hipotesis penelitian ini apa. Hipotesis penelitiannya apa, tidak ada. Kalau saya sih menyarankannya karena Anda kan peneliti pemula gitu ya, supaya gampang, lebih enak di-state-kan hipotesisnya. Satunya ini, duanya ini gitu. Sehingga nanti ketika sudah ada statement hipotesisnya kan ujinya, oh yang pertama itu ujinya ini, hasilnya begini. Yang kedua ujinya begini, hasilnya begini, itu jelas satu-satu gitu, bisa enak gitu, karena kita baru latihan kan. Karena kalau yang eksplisit itu menurut saya relatif lebih sulit dari yang lain. Nah, masalahnya adalah di artikel Anda membangun hipotesisnya juga nggak ada. Jadi bagaimana kita membangun hipotesis itu juga penting dalam sebuah penelitian. Step-step kita untuk membangun hipotesis itu gimana sih caranya? Pertama kan lakukan dulu kajian literaturnya, gitu kan ya. Kajian literatur grand teorinya apa? Kalau dari grand teorinya kan bisa ketemu itu hubungan antar variabelnya seperti apa. Kemudian ditambah lagi dari penelitian-penelitian terdahulunya seperti apa. Kemudian baru bisa hipotesisnya jadi. Hipotesis itu bukan sesuatu yang turun dari langit. Hipotesis itu harus dibangun. Sehingga itulah kenapa kita mengatakan hipotesis itu adalah jawaban sementara atas pertanyaan penelitian kita. Kenapa jawaban sementara? Karena kita tidak sembarangan nyusunnya. Kita menyusun ini berdasarkan teori, berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sehingga, oh ini loh, masalah pertanyaan penelitiannya itu jawabannya sementara begini. Bahwa misalnya, return on equity itu berpengaruh positif pada harga saham. Kan? Ini jawaban sementara. Nah, untuk tahu apakah memang begitu, kita uji dengan datanya. Itu artinya kita menguji hipotesis. Kan? Kita menguji hipotesis. Sehingga hipotesis itu harus dibangun, bukan turun dari langit gitu. Kalau saya pernah baca salah satu buku, kalau saya nggak salah, ingat buku metode penelitiannya Pak Jogianto Hartono dari UGM. Ini sebenarnya banyak sih. Cuman kalau di Pak Jogianto Hartono itu ada menstatekan namanya hipotesis kanguru. Hipotesis kanguru. Jadi ceritanya begini. Ada seorang mahasiswa di Australia yang sedang menyusun penelitian, sedang meneliti. Dia keluar masuk perpustakaan untuk mencari ide penelitian. Kemudian suatu saat dari hasil bacaannya dia menemukan ada penambahan populasi kanguru di Australia. Nah, itu dia catat di bukunya. Nah, kemudian dia nyari lagi, baca lagi, terus dia menemukan fakta yang lain. Ada penambahan populasi wanita hamil di Australia, kan? Nah, dicatat juga itu. Kemudian setelah itu selang beberapa lama dia baca lagi catatan-catatannya. Jadi dia menemukan kok ada dua statement ini ya yang kelihatannya berkorelasi, kan? Ada penambahan populasi kanguru, di sisi lain ada penambahan populasi wanita hamil. Artinya, oh saya bisa menghipotesiskan nih berarti ada korelasi positif antara populasi kanguru dengan populasi wanita hamil. Dia menghipotesiskan itu. Nah, ini hipotesis macam begini kan nggak benar gitu kan. Nggak ada argumentasinya dan lain-lainnya, nggak ada. Ini hipotesis hipotesis yang turun dari langit. Nah, harusnya ketika Anda meneliti itu tidak dilakukan. Ketika menyusun hipotesis, betul-betul Anda lihat teorinya seperti apa,
kemudian penelitian-penelitian terdahulunya seperti apa, baru dari situ Anda bisa men-statekan hipotesisnya. Itu ya. Oke, catatan yang lain adalah seperti tadi saya bilang, latar belakang masalah itu sebenarnya adalah kunci. Kalau saya menghadapi mahasiswa bimbingan saya yang sedang konsultasi apa gitu, pasti ini akan selalu saya tanya gitu. Masalahmu apa? Kenapa kamu meneliti itu? Kemudian ada nggak kontribusi penelitiannya? Motivasimu apa? Kayak itu pasti ditanyakan. Yang paling penting adalah masalah penelitianmu apa sih? Kamu dapat masalah itu dari mana sih? Gitu kan, gitu. Masalah itu jangan dicari-cari, tapi masalah itu ada. Gitu kan. Nah, masalah penelitiannya itu di tulisan artikel dari kelompok 2 itu belum nampak. Masalah penelitiannya apa? Nggak ada. Nggak ada. Di bagian latar ada kecenderungan peningkatan. Nggak ada juga sih itu ya. Cuman menceritakan tentang tadi di presentasinya ada, tapi ternyata di sini nggak ada. Cuman mengatakan bahwa pasar modal itu salah satu sarana untuk menghimpun dana. Kemudian instrumennya salah satunya saham. Kemudian dari situ kemudian perusahaan investor itu kan butuh melakukan analisis untuk menilai saham. Dari situ ada 2 teknik analisis, yaitu technical dan fundamental. Sudah dari situ langsung masuk ke pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah analisis fundamental. Kenapa bukan yang teknikalnya? Itu kan jadi nggak jelas itu. Apa masalahnya? Kenapa harus diteliti analisis fundamentalnya? Kayak itu belum ada. Padahal itu penting. Itu penting. Kalau masalah penelitian itu kan bisa berasal dari gap fenomena, dari gap penelitian, dari gap teori. Jadi fenomenologi gap, research gap, sama teori gap, theoretical gap. Yang paling sulit ditemukan itu theoretical gap. Yang paling relatif lebih gampang itu gap fenomenanya. Gap fenomena itu artinya ada kondisi di lapangan yang berbeda dengan teori. Nah, itu gap fenomena. Kemudian gap research. Kalau gap research itu ada perbedaan hasil-hasil penelitian. Anda bisa berangkat dari situ juga. Ya. Jadi itu penting, harus ada masalahnya apa. Kemudian dari situ kan Anda bisa merumuskan. Rumusan masalahnya ini, tujuan penelitiannya ini, dan seterusnya. Kemudian tadi yang di bagian kajian tinjauan pustakanya itu juga pengembangan hipotesisnya tidak dilakukan pengembangan hipotesis. Nanti perbaikannya saya sarankan hipotesisnya di-statekan aja deh secara eksplisit gitu supaya Anda gampang. Kemudian di bagian metode penelitiannya. Tadi yang pertanyaan Rodri tadi, kenapa pilihannya sampelnya di sektor itu perlu dijelaskan argumentasinya. Kemudian hal lainnya di metode adalah Anda menuliskan bahwa teknik samplingnya itu random sampling gitu ya. Random sampling itu juga nggak jelas buat saya. Karena sampling karena yang di sini dituliskan tidak dijelaskan di sektor industri kimia itu jumlah perusahaannya berapa banyak. Dari yang berapa banyak itu secara random diambil menghasilkan 10 itu atau gimana? Kan pertanyaannya itu. Kenapa yang diambil cuma 10?
Itu juga harus dijustifikasi. Jelas, perlu dijelaskan begitu. Kemudian perlu juga Anda menjelaskan kenapa sih pakainya kok random sampling, tekniknya gitu. Itu perlu dijelaskan juga menurut saya. Kenapa tidak pakai yang lain? Kenapa nggak pakai purposive sampling misalnya? Karena ada perdebatan kalau purposive sampling itu generalisasinya rendah. Sementara kalau random sampling itu generalisasinya lebih bagus. Generalisasi hasil penelitiannya lebih bagus. Cuman kalau penelitian-penelitian keuangan begini, kenapa kita tidak selalu bisa pakai random sampling karena ada syarat bahwa data-datanya harus ada lengkap gitu kan. Kalau pas kebetulan semua perusahaan yang kita jadikan yang ada di populasi kita datanya lengkap, kemudian diambil secara random, ketemu aman lah. Tapi kalau ternyata setelah di random, oh yang ini nggak ada datanya, itu kan juga akan jadi masalah. Ya, itu juga harus diperhatikan. Hal yang lainnya adalah teknik analisis data. Anda menggunakan regresi biasa. Ya, artinya kalau ini adalah common effect model. Sementara datamu itu adalah data pool data. Pool data itu kan data yang mengkombinasikan antara time series sama time series dengan cross section. Sehingga kalau saran saya sih akan lebih bagus kalau Anda melakukan analisis datanya dengan analisis data panel. Karena akan terbaca form effect-nya seperti apa, time effect-nya seperti apa. Kalau Anda pakai regresi biasa kan itu nggak kebaca. Artinya Anda cuma nyusun, walaupun datamu itu adalah kombinasi cross section sama time series, ya cuma sudah disusun aja. Ini data perusahaan 1 sampai 10 tahun 2014, 2015 dan seterusnya. Tapi Anda nggak hasil analisa Anda itu tidak bisa memperhitungkan efek perusahaan sama efek waktu. Kemudian ada ketidakkonsistenan di bagian metodologi. Datamu itu adalah dari 2014 sampai 2018, 14, 15, 16, 17, 18, 5 tahun. Tapi kemudian N-nya itu cuma jadi 39, padahal ada 10 perusahaan, harusnya ada 50-an observasi. Itu juga enggak dijelaskan. Kenapa jadi N-nya jadi cuma tinggal 39? Oke. Hal yang lainnya adalah uji-uji statistiknya. Kalau Anda melakukan menarik kesimpulan hanya berdasarkan p-plot gitu ya. P-plot ini karena banyak dipakai. Anda cuma memakai p-plot itu menurut saya itu tidak mencukupi. Kalau saya menuntut lakukan uji statistiknya. Jangan cuma sekedar p-plot, scatter diagramnya, karena orang melihat gambar itu justifikasinya bisa beda-beda. Menurut Anda, oh ini datanya sudah tersebar dengan rata, gitu, nggak ada yang terkonsentrasi di tempat-tempat tertentu sehingga oh datanya terdistribusi normal. Kalau menurut saya enggak juga, ini ada yang pencilannya satu gitu kan. Nah, kalau cuma menggunakan data itu menggunakan gambar itu subjektivitasnya tinggi sehingga lebih aman kalau pakai statistik. Kalau statistik kan jelas. Kalau signifikansinya lebih kecil dari alfa itu signifikan secara statistik, kalau lebih besar tidak signifikan. Itu aja yang jelaskan ya, nggak ada orang bisa mengganggu-gugat itu. Sehingga lakukan semua dengan menggunakan uji-uji statistik. Kemudian tadi, kalau Anda sudah menggunakan misalnya membandingkan tingkat signifikansi dengan alfa, ya sudah pakai aja itu. Nggak usah Anda perlu melakukan
melakukan membandingkan T hitung dengan T tabel. Pilih aja salah satu. Karena kalau Anda melakukan dua-duanya, apa ya, mindon gaweni, orang Jawa bilang, mindon gaweni. 2 kali kerja, hasilnya pastikan juga akan sama. Pakai aja signifikansi bandingkan alfa. Itu paling gampang. Kalau Anda pakai T hitung yang di situ kan ada kan, ini T hitung, ini T hitung nih. Anda harus membandingkan dengan T tabel. Untuk cari nilai T tabelnya itu sulit lagi. Sulit lagi. Anda mempersulit diri. Kenapa nggak pakai signifikansi aja? Ini sudah jelas ada signifikansi. Ini shortcut, tapi semua orang sudah menggunakan ini. Pakai aja signifikansinya, bandingkan dengan alfa yang Anda pakai. Anda mau pakai alfanya berapa persen? 1%, 5%, 10% gitu. Kalau di keuangan itu biasanya 1%, 5%, 10%. Walaupun yang 10% sekarang sudah banyak ditinggalkan. Tinggal 1% sama 5%. Pakai aja itu. Lebih gampang. Oke. Hal yang lainnya adalah, tadi ada pertanyaan guntur. Kenapa yang dari 4 itu yang terbukti berpengaruh positif itu cuma EPS? Yang lain-lain artinya hipotesisnya ditolak. Sebetulnya pertanyaan, kalau saya sih nanyanya tidak mengapa cuma satu hipotesis yang ditolak. Ya memang kondisi datanya begitu. Yang harus Anda jelaskan adalah kenapa dari 4 hipotesis, 3 hipotesis tadi ditolak di data Anda. Anda harus memberikan reasoning. Anda harus memberikan reasoning. Kenapa di data saya hipotesis-hipotesis yang ini ditolak? Diberi reasoning. Jadi nanti kalau Anda nyusun skripsi, kemudian Anda running data dari misalnya dari 7 hipotesis, cuma ada 2 hipotesis yang didukung, lainnya tidak. Itu nggak usah khawatir, nggak usah kemeringet gitu. Yang penting dilakukan adalah beri reasoning. Kenapa di data Anda ada hipotesis-hipotesis yang memang tidak terdukung. Aja diberi reasoning aja. Daripada Anda melakukan manipulasi gitu ya. Manipulasi jangan dilakukan. Falsifikasi, fabrikasi, manipulasi itu nggak usah dilakukan. Seadanya aja, hasilnya seperti apa dilaporkan. Kemudian kalau memang tidak terdukung itu reasoning Anda apa, itu diberi, itu udah beres. Kemudian di bagian hasil penelitian itu Anda memaparkan hasilnya seperti apa. Oke, tapi tidak cukup hanya dengan itu. Ada yang namanya pembahasan. Hasil yang seperti itu dibahas. Pembahasan itu caranya gimana? Biasanya kalau kita itu kalau di level S1 itu mengkaitkan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Oh, ini mendukung penelitian-penelitian ini, kayak gitu. Lakukan itu di pembahasan. Kemudian di bagian akhir itu kelompok 2 itu memberikan saran untuk penelitian yang akan datang. Which is good gitu ya. Memang harus begitu. Harus ada saran untuk penelitian yang akan datang. Tapi saran untuk penelitian yang akan datang itu juga nggak bisa seenak-enaknya. Gitu. Anda memberi saran nggak bisa seenak-enaknya. Saran itu muncul dari keterbatasan penelitian Anda. Jadi yang harus dilakukan adalah Anda statekan dulu, Anda analisis dulu penelitianmu, kemudian Anda temukan keterbatasannya apa, dari keterbatasan itu baru Anda menyarankan untuk penelitian yang akan datang tuh sebaiknya gini. Karena berdasarkan penelitian ini, keterbatasannya ini, untuk mengatasi keterbatasan itu ya penelitian yang akan datang lakukan ini. Jadi saran untuk penelitian yang akan datang juga nggak boleh seenak-enaknya. Begitu. Itu catatan-catatan dari saya. Masih banyak juga sih, ya. Tapi nggak apa-apa kan. Diperbaiki supaya nanti nilai di akhirmu bagus. UAS-mu nilainya bagus. Ya. Oke,
Masih adakah yang lain yang akan memberikan masukan? Silahkan. Bertanya juga boleh. Ada kelompok 1 dan kelompok 2 yang bisa jawab nanti. Ada yang mau tanya? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada lagi yang mau tanya? Kayaknya kurang ramai ya diskusi kita ya kalau banyak diamnya ya. Oke, kalau tidak ada yang tanya lagi, minggu depan giliran kelompok 3 dan 4. Seperti tadi saya bilang, kalau Anda mungkin butuh untuk share PPT-nya, sementara Anda sekarang nggak bisa share, misalnya pakai HP, memang nggak ada laptop, Anda bisa share PPT-nya ke saya, atau ke Guntur itu juga bisa tadi yang di-share kan. Nanti saya akan share. Jadi persiapkan PPT-nya supaya, kenapa harus ada PPT, itu biasanya kalau ada visual yang kita lihat, itu lebih enak daripada kita cuma mendengar, gitu kan ya. Nah, kalau ada visualnya lebih enak. Kemudian yang lain-lain, minggu depan saya harap partisipasi kelasnya juga bagus. Ya, Anda kan toh juga sama-sama, kita sudah sama-sama belajar itu. Kemudian terkait dengan topiknya, kalau saya menyoroti topik penelitian kelompok 2 ini sudah sangat biasa. Anda mestinya bisa menemukan topik-topik yang lebih update. Kalau misalnya pun Anda ingin bicara analisis fundamental, itu penelitian terbaru terkait itu apa sih? Temukan itu supaya penelitianmu menarik, ada kontribusinya, begitu. Kemudian trennya, sebetulnya ini bukan tren, harusnya juga dilakukan sih. Harusnya di penelitian keuangan itu uji robustness check-nya juga dilakukan. Kita kan kemarin banyak belajar apa artikel-artikel yang terpublish gitu ya, terpublish di jurnal-jurnal internasional. Anda lihat itu begitu complicatednya penelitian itu, artinya mereka nggak cuma hanya dengan baseline modelnya, model dasarnya, tapi kemudian dari model dasar itu mereka melakukan robustness test. Robustness test itu bisa dengan mengganti variabelnya, itu proksinya diganti-ganti. Kalau proksinya diganti-ganti ternyata hasilnya sama, berarti robust memang hasil penelitiannya begitu. Atau metodenya, atau variabel-variabelnya diganti. Bisa begitu. Robustness test itu saran saya mulai Anda pikirkan deh. Kalau tadi salah satu cara melakukan robustness test, misalnya Anda ingin menguji profitabilitas tadi. Pengaruh profitabilitas pada harga saham. Yang pertama Anda pakai baseline model Anda itu pakai ROA. Hasilnya oh ternyata pengaruhnya positif signifikan. Proksi untuk profitabilitas diganti. Jadi ROE, misalnya begitu kan? Diuji, hasilnya sama. Oh, berarti robust. Itu harus mulai Anda pikirkan, mulai dilakukan. Gitu ya. Oke. Itu dari saya untuk 2 kelompok hari ini. Kemudian seperti saya bilang minggu depan kita akan kelompok 3 dan 4. Kemudian kita akan di jam 7.15 ya, kembali ke jam awal. Jadi sebetulnya tadi itu saya dapat undangannya jam 9. Tapi kemudian pagi-pagi saya di WA bahwa rapatnya maju di jam 7.30. Tadinya kan saya pikir aman kalau jam 9, dari jam 7.15 sampai jam 9 kayaknya bisa rampung deh. Makanya saya share meeting ID-nya tetap jam 7.15. Tapi ternyata saya harus rapatnya jam 7.30. Tadi saat rapat sama Senat fakultas. Sehingga ya mau nggak mau saya harus menggeser. Padahal kalau
Makanya kalau minggu ini tidak bisa running, seperti saya bilang tadi, nggak klop sama yang kelasnya Pak Brantas, gitu. Karena kan kita harus klop. Supaya pembahasan di tempat saya dan di tempat Pak Brantas itu bisa jalannya bareng sama. Sebetulnya kalau di kelas ini kita bahasnya akan lebih banyak ke topik-topik penelitiannya, kemudian sampai ke pengembangan hipotesis dan sebagainya. Kalau di Pak Brantas itu di metodenya. Tapi saya kadang-kadang nyampe ke metode juga, nggak apa-apa lah. Nanti kalau diulang Pak Brantas lagi, ditambah lagi kan Anda makin kaya, gitu ya. Anda makin kaya. Oke, begitu ya. Gitu. Kita ketemu minggu depan. Sambil ini dua kelompok ini sudah mulai memperbaiki artikelnya untuk disubmit nanti di UAS. Jadi yang rada berat itu yang presentasi kelompok-kelompok akhir itu, karena dari presentasi ke ujian akhir semester kan dekat. Tapi harusnya dari review dari minggu ke minggu itu Anda sudah bisa menangkap yang dikehendaki, yang diinginkan itu seperti apa sih, penelitian ini kan sudah bisa tertangkap. Pasti reviewnya akan tetap sama. Reviewnya juga akan ya cuman itu saja itu kan. Nah, itu nanti Anda juga sudah bisa mulai kan, artinya sudah bisa mulai memperbaiki manuskripmu gitu. Walaupun nanti yang dipresentasikan tetap yang sudah disubmit aja nggak apa-apa. Gitu ya. Begitu, masih ada pertanyaankah sebelum saya akhiri? Tidak? Oke ya, minggu depan dipersiapkan kelompok 3 dan 4, kemudian kelompok-kelompok yang lain saya harapkan banyak-banyaklah bertanya. Oke, begitu saya akhiri ya. Oke, selamat sore. Terima kasih sudah gabung. Kita ketemu minggu depan.